alhaakumut takatsur. Di dalam surat Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia itu sifatnya apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nyari duit itu nyungsep sampai mati itu masih nyari duit. Tapi tidak semuanya mencari akhirat. Setiap hari kita bekerja, tapi nggak mampu kita setiap hari untuk datang pengajian itu nggak mampu. Ya karena itu tadi berat untuk urusan akhirat. Urusan dunia kuat, kerja seharian kuat. Nah coba kalau ada terawih seharian kira-kira dari malam sampai subuh, kira-kira kuat nggak kira-kira? 30 hari Ramadan kita terawih dari jam 8 sampai jam 4 subuh. Tapi kerja kuat. Mulai dari masih muda sampai sudah berkeluarga, sampai punya anak cucu, kerja gak berhenti tiap hari kerja. Tapi kuat urusan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia itu hanya ka'abiris sabil, cuman sebentar saja, tapi kita luar biasa. Sampai mau mati pun masih urusan dunia. Mau mati itu. Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah lubang masuk ke lubang baru berhenti cari duitnya. Tapi urusan akhirat tidak. Maka dari situlah kita harus sadar diri. Orang kalau semakin tahu tentang kekurangan bekal akhiratnya, maka dia akan semakin banyak usahanya. Ya Allah, sholat saya, bekal saya, kalau buat bensin tuh kayaknya nggak cukup sampai Jakarta. Gimana cukup? Ada sholawatan, saya datanglah. Barangkali nambahin sedikit dari bensin nanti di akhirat. Ada pengajian lagi, datang lagi. Ada sholawatan di perumahan sana, datang lagi. Ada maulid Nabi di sana, datang lagi. Tidak ada suatu kebaikan kecuali dia pengen datang. Karena dia punya harapan. Barangkali sedikit yang saya datangin tadi, nambahin bensin sedikit sampai nyampe di tujuan. Makanya orang yang punya iman, keyakinan seperti itu, dia akan berupaya apapun caranya akan dikerjakan. Tidak melihat ini pahalanya dikit, tidak melihat ini pahalanya banyak, tidak melihat ini, pokoknya selama itu ada kebaikan saya berusaha. Barangkali kan gitu kan. Barangkali dengan yang sekecil itu saya bisa sampai pelan-pelan kan gitu. Makanya upaya. Sehingga apa? Dengan semakin orang tahu kekurangannya, maka dia akan mencari peluang sebanyak-banyaknya. Kayak orang kalau sudah berasnya habis di dapur, di PHK nih ceritanya. Di PHK berasnya habis. Apa yang dia cari? Dia akan mencari kerja apapun. Ada warung didatangin saya, nggak apa-apa. Mau nyuci piring boleh nggak apa-apa. Yang ke sawah saya ngangkut padi nggak apa-apa. Barangkali dengan ngangkut padi dapat segenggam beras. Barangkali nyuci piring dapat 1 piring. Dia punya harapan. Apapun dikerjain. Karena punya tujuan dan harapan. Sehingga orang-orang yang merasa di bekal akhiratnya ini kurang, maka upaya apapun dia akan kejar. Walaupun itu pahalanya kecil. Barangkali yang kecil jadi besar. Sehingga apa? Wasadaqatu burhanun. Di dalam hadis Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tadarrukul humum wal humum bisadaqah. Orang yang punya sedihan dan kekhawatiran. Ada orang yang hobinya sedih terus. Ada orang yang khawatir terus hidupnya, selalu khawatir. Pokoknya khawatir ini, khawatir itu. Bisadaqah katakan Nabi, obatnya adalah sedekah. Gak perlu sedekah banyak. Katakan dengan Nabi, walau bisa kita meratin, ittaqun nar. Bebaskan dirimu dari api neraka, walau bisa kita merah. Walaupun cuma dengan 1 kurma. Gak usah kurma 1 truk, gak usah. Kalau bisa bagus 1 truk. Kalau gak bisa minimal 1 kurma, kamu bersedekah. Barangkali dengan yang 1 ini Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, bebas dari api neraka. Gara-gara cuma 1 kurma. Sedekah juga sama. Sedekah mungkin untuk menunggu sedekah yang ratusan juta, mungkin kita harus kerja yang banyak, kerja yang mungkin ngalahin kuda kalau kerja tuh, untuk bisa sedekah ratusan juta. Kita nggak usah nunggu yang besar. Apa yang kita bisa saat ini kita mulai bersedekah.
Saya bisa 1.000, 1.000 beli semen, buat musola, buat masjid, buat pesantren, nggak usah nunggu saya sedekahnya kalau sudah punya uang 10 juta. Iya kalau punya uang 10 juta. Sudah ngumpul 9 juta, jadi gelam. Sudah ngumpul lagi 5 juta lagi, jadi emas lagi. Akhirnya apa? Nggak jadi sedekah. Jadi aset semuanya. Jadi apa? Mumpung 1.000 ini nggak jadi apa-apa, ya sudahlah dimulai. Daripada mulai dengan yang sedikit. Barangkali dengan yang 1.000 ini Allah ridho. Walau bisa kita meratin. Jadi bebaskan dirimu dari api neraka walau dengan 1 biji kurma.